yang menjelaskan yang pada bab ini. Dijelaskan pada bab ini. Dan agak sulit dipahami juga sih ya sebenarnya. Kalau dari buku-buku yang diberikan di asrama gitu. Dan sempat cari juga internet, ternyata tidak ada penjelasan yang detail gitu. Jadi mungkin kita diskusiin aja gitu ya. Saya sendiri. Oke, hadis pertama. Hadis dari riwayat Bukhari. Ada yang mau bacain atau saya dulu ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lam yabqa minan nubuwati illal mubasysyirat qalu wa mal mubasysyirat qala ar-ru'ya shalihah. Nah, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang tertinggal dari kenubuwatan itu, melainkan hal-hal yang menggembirakan. Para sahabat bertanya, gitu, apakah hal-hal yang menggembirakan itu? Ya Rasulullah SAW bersabda, yaitu impian yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini mungkin hal itu yang perlu digarisbawahi gitu ya. Kalau dari Abu Hurairah, qala itu artinya kata gitu, berkata gitu. Kalau dari Rasulullah, qala atau yaqulu itu diartikan bersabda. Nah, itu kalau dari bahasa Indonesia sudah beda. Nah, maksudnya apa? Jadi salah satu tujuan diturunkan Nabi Muhammad sebagai Rasul, Nabi dan Rasul gitu adalah sebagai kabar gembira atau basyir gitu. Jadi itu, dan beliau intinya adalah ada bentar, bingung gimana cara sini. Tidak ada yang tertinggal dari kenubuwatan. Nubuwatan itu kenabian dan hal-hal yang menggembirakan. Jadi berarti sudah tercapai tujuannya gitu. Dan apa saja yang menggembirakan itu adalah impian yang baik. Nah, ini maksudnya saya juga bingung, apakah impian baik yang seperti apa gitu ya. Apakah mimpi dengan Rasulullah gitu ataupun hal-hal yang lainnya gitu. Karena kalau kita bertemu Rasulullah itu berarti kita benar-benar bertemu dengan Rasulullah. Dan mimpi itu ada macam-macamnya gitu. Hadis kedua, siapa yang mau bacain? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iza iqtaraba zamanu lam takad ru'ya al-mu'min takzibu wa ru'ya al-mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah muttafaq alaih. Wa fi riwayatin asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau zaman sudah dekat, yakni dekat dengan datangnya hari kiamat, maka impian seorang mukmin itu hampir tidak dusta. Dan impian seorang mukmin itu adalah sebagian dari 46 bagian kenubuwatan. Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan yang terbenar di antara engkau semua tentang impiannya adalah yang terbenar pembicaraannya. Nah, ini sebenarnya cukup berhubungan dengan hadis selanjutnya tentang mimpi, pengakuan mimpi seseorang. Jadi ada nanti deh. Jadi ada satu yang bisa kita dapatkan. Jadi mimpi seseorang itu merupakan bagian dari kenubuwatan atau kenabian gitu. Seperti itu. Dan juga ada tambahannya, yang terbenar di antara engkau semua tentang mimpinya ialah yang terbenar pembicaraannya. Maksudnya ketika ia jujur dengan mimpinya yang ia alami, maka dia bisa dikatakan salah satu yang bisa punya sifat sidik atau benar ucapannya gitu. Baik. Oke, hadis ketiga. Ini ada 7 hadis, mungkin bisa dibagi-bagi. Hadis ketiga, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man zani fil manami fasayarani fil yaqadhati au ka'annama zani fil yaqadhati la yatamatsalu syaitanu bi muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bermimpi melihat saya, saya dalam tidur, maka ia akan melihat saya di waktu jaga, yakni melek, dan ini ditakwilkan sewaktu di akhirat nanti, atau seolah-olah ia melihat saya di waktu jaga, karena syaitan itu tidak dapat merupakan dirinya dengan diriku. Maksudnya tidak dapat menjamalkan diri seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Muttafaq alaih. Halo Asbi. Oh, pantes. Gimana nih? Bahasa lagi aja kali. Gimana suaranya si Hasbi? Mana? Laptopnya ada masalah katanya. Oh, Bentar, tunggu bentar. Ini udah masuk lagi. Oke. Nah, sip. Bentar. Tadi hadis ketiga kan? Nah, Ya, Bi. nanti aja cancel. Bentar ya. Kayaknya connect deh harusnya. Tadi nggak bisa presentasi. Bentar. Connect. Ini ya, enable remote reviewer atau gimana ini? Gini ya? Boleh, itu juga boleh. Gak tau kok tiba-tiba kayak gini. Bentar. Atau di share tray, udah share tray-nya. Atau mungkin ada yang bisa. Udah aku aja sini. Udah di-share PPT-nya di grup sih. Download. Untung di-share dulu di grup saya. Di-download dulu terus. Stop share dulu, Bi. Nah, udah kelihatan belum? Sip, sudah muncul. Transisi ya. Oke. Yuk, boleh. Ini Bi hadisnya tadi, Bi, yang aku bacain. Oke. Nah, jadi inti hadis dari hadis ini adalah kita itu bisa bertemu Rasulullah dari baik itu secara langsung ya di dunia nyata gitu maupun di alam mimpi. Nah, di alam mimpi ini cuma bisa ketika kita memimpikan Rasulullah gitu, maka mimpi tersebut benar. Maksudnya ya kita benar-benar bertemu dengan Rasulullah karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah kayak gitu. Dan itu termasuk orang-orang tertentu saja yang bisa ketemu gitu ya, kayak salah satunya Muhammad Al-Fatih sebelum menyerang Konstantinopel, jadi beliau sempat mimpi dengan Rasulullah gitu. Terus dan
banyak lainnya. Mungkin ada kayak Muzammil juga kalau pernah cerita gitu kan, lupa tuh. Tapi emang ketemunya di kayak zaman modern gitu, terus ada bilang itu ada Rasulullah gitu, kayak gitu, begitu. Dan entah kalau lingkungannya kayak gimana itu kayaknya bergantung zaman kita gitu kan, karena kita nggak hidup zaman Rasulullah sendiri dan nggak kebayang lingkungan kayak gimana, tapi hal rupa Rasulullah itu pasti Rasulullah itu sendiri. Gitu. Lanjut. Oh ya, muttafaq alaih berarti dia hadis tersebut riwayat dari Bukhari Muslim. Nah ini cukup panjang hadisnya, ya. Ada yang mau bacain? Siapa yang mau bacain? Itu langsung kartinya bebas itu, terserah. Boleh. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jikalau seseorang di antara engkau semua bermimpi melihat sesuatu impian yang ia menyukainya, maka sesungguhnya impian itu adalah dari Allah Ta'ala. Maka dari itu, hendaklah mengucapkan pujian kepada Allah atas impian tadi, yakni membaca Alhamdulillah, dan hendaklah memberitahukan impiannya itu pada orang lain." Dalam suatu riwayat lain disebutkan, maka janganlah memberitahukan impian tersebut, kecuali kepada orang yang ia mencintainya. Tetapi jikalau bermimpi melihat impian yang selain demikian, yaitu impian buruk dan tidak disukai, maka sesungguhnya impian tadi adalah dari setan. Oleh karena itu, hendaklah ia memohonkan perlindungan kepada Allah daripada keburukannya, yakni membaca ta'awudz. Dan janganlah menyebut-nyebutkannya kepada orang lain, sebab sesungguhnya impian sedemikian itu tidak akan membahayakan dirinya. Muttafaq alaih. Nah, jadi di hadis keempat ini dijelaskan tentang setidaknya ada dua jenis mimpi gitu, mimpi yang baik dan mimpi yang buruk. Nah, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah, dan yang kedua mimpi itu ada yang buruk dan datangnya dari setan. Nah, yang pertama, mimpi pertama atau mimpi baik itu kita boleh kita sampaikan ke orang lain gitu. Misalkan mimpi kayak tadi, mimpi ketemu Rasulullah gitu kan, mungkin ada yang ketemu mau diceritain ke orang lain itu gak apa-apa gitu. Itu dibolehkan. Dan jangan lupa mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan pujian kepada Allah atas mimpi yang telah ia alami gitu. Dan buat yang buruk, mimpi buruk gitu ya, itu jangan diceritakan ke orang lain. Dan ini salah satu sunnahnya gitu ya, jangan sampai kita ucap atau sampaikan mimpi yang buruk tadi. Dan entah sih kalau buat kayak primbon Jawa gitu, nggak tahu itu kan hukumnya kayak gimana, dan itu lebih baik ditinggalkan karena mimpi itu ada maknanya ketika ditakwilkan gitu. Ada yang lupa itu ucapan siapa gitu ya. Jadi mungkin aja nggak semua mimpi itu ada maknanya gitu, atau mungkin cuma bunga tidur aja gitu. Nah, jangan disebutkan ke orang lain yang buat buruk, dan jangan lupa baca ta'awudz ketika mungkin misalkan udah bangun gitu ya, jangan lupa baca ta'awudz. Dan juga ada sunahnya juga ketika mimpi buruk gitu ya, meludah ke arah kiri 3 kali gitu, tapi bukan meludah yang secara banyak, cuma dikit aja gitu. Ini salah satu sunah juga misalkan ketemu atau mengalami mimpi yang buruk. Lanjut. Hadis ke-5. Siapa yang belum sini? Dari. Atau Rojak. Iya. Masuk. Ya, Kok keluar? Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya solahitu wa fi riwayatin ru'ya al-hasanat Allah. Iku kadilek. Wal ulumi minasyaiton. Faman ro'a syai'an yakrahuhu falyanfus an shimalahu
salasan wal yata'awwaz minasyaitoni fa innaha la tadurruhu. Muttafaq alaih. An-nafsu an-nafisa apa nafas itu ya? Nafsu latifun la roiko ma'ahu. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, impian yang baik, dan dalam riwayat lain disebutkan impian yang indah itu berasal dari Allah dan impian yang buruk itu dari syaitan. Maka barang siapa yang melihat sesuatu impian yang tidak ia menyukainya, hendaklah ia meniup di sebelah kirinya sebanyak 3 kali, dan hendaklah pula memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, yakni membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena sesungguhnya impian buruk tadi tidak akan membahayakannya. An-nafsu artinya tiupan yang dilakukan 3 kali ke sebelah kiri, yakni sesuatu hembusan napas halus tanpa mengeluarkan ludah. Nuhun. Oh, berarti salah, paham. Bentar. Oke, makasih Rojak. Jadi ini lanjutan yang tadi ya, nggak jauh beda gitu. Tapi emang ada sunnah yang harus dilakukan, penjelasan lebih jelas gitu. Jadi kalau tadi impiannya baik, ucapkan alhamdulillah gitu. Terus jangan boleh disampaikan ke orang lain. Kalau impiannya buruk, jangan disampaikan ke orang lain, dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan melakukan nafsu Kalian fus. Jadi tiupan sebanyak 3 kali ke sebelah kiri. Nah, itu disalah sih sebentar. Dulu pahamnya di ludah dikit gitu. Tapi bukan ludah kayak biasa gitu ya. Jadi cuma hembusan nafas tapi ada sedikit air yang keluar gitu. Tapi ini ternyata nggak perlu tanpa ludah. Jadi silakan dipakai yang ini aja gitu ya. Jadi tiup 3 kali ke arah kiri gitu. Kalau bertemu dengan mimpi yang buruk. Lanjut. Dari habis ini. Ayo dari. Nadikun. Oh, ada dari. Ada, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-6 garis 843. Wa ana Jabir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iza ra'a ahadukum ru'ya yakrahu falyasuk an yashari salata wal yasta'id billah minallah minasyaitani salasa wala yatahawwal an jambihi zakana alaihi ra Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, sabdanya, jikalau seorang di antara engkau semua melihat impian yang ia tidak menyukainya, maka hendaklah ia berludah di sebelah kirinya 3 kali, dan hendaklah pula ia memohonkan perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, yakni membaca ta'awudz sebanyak 3 kali, dan sebaiknya ia beralih dari sebelah yang ia tidur di atasnya tadi, yakni berpindah posisi. Riwayat Muslim. Oke, ini ada lanjutan yang tadi juga, dan memang ada perbedaan. Tadi nggak perlu meludah, sekarang meludah gitu. Dan dijelaskan juga ini bedanya, ta'awudznya itu dijelaskan sebanyak 3 kali. Nah, ya kan kalau di 2 hadis sebelumnya cuma ya berta'awudz gitu, tapi di sini dijelaskan sunnahnya 3 kali gitu. Dan juga berpindah posisi. Misalkan tidurnya pas bangun itu ngadep kiri gitu kan, berarti pindah ke ngadep kanan gitu, ataupun pindah posisi, geser posisi tidurnya aja kayak gitu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini selanjutnya hadis terakhir. Silakan, siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim.
Gemal aku. Pindahin dulu slide-nya. Oh, kebalik. Aku gemak. Pakai headset sedikit. Udah baca sendiri deh. Gitu. Jadi Ra'an Nabil pastilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min a'zamal qura ayyada'i ar-rajulu ila ghairi abihi ayuri ainahu ma lam tara aw yaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul rawahu Bukhari. Jadi Abul Asqa yaitu Wasilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk sebesar-besar kedustaan ialah apabila seorang itu mengaku-ngaku pada orang yang selain ayahnya, ya ini bukan keturunan si fulan tetapi ia mengatakan keturunannya. Atau orang yang mengatakan ia bermimpi melihat sesuatu yang sebenarnya tidak memimpikannya, atau ia mengucapkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuatu tidak disabdakan olehnya. Dan ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai sabdanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang terkandung dalam hadis ini. Pertama, intinya sih jangan berdosa gitu. Jangan berdosa terhadap apa. Nah, ini ada beberapa hal. Pertama, jangan ngaku anak orang lain gitu. Karena mungkin ini bagi budaya orang Arab gitu ya, keturunan itu sangat prestige gitu untuk diakui gitu. Nah, makanya kalau kita lihat banyak hadis, perawi hadis gitu ya, atau sanad hadis itu biasanya dipakai cuma nama bin bapaknya aja. Misalkan Anas bin Malik, siapa ya contohnya ya? Ya, mungkin kalau ada nama pasti ada nama bapaknya gitu, Anas bin Malik. Dan ketika dia capai sesuatu gitu ya, bagi orang Arab gitu, pasti yang pertama ditanya itu adalah kamu anak siapa gitu. Nah, gitu. Jadi makanya nama ayah itu sangat prestisius untuk diakui gitu. Apalagi kalau ayahnya itu orang besar di kaum tersebut gitu. Dan mungkin di kita juga sama gitu ya kondisinya. Ketika kita ini anak siapa ini gitu kan, misalkan entah kamu tampan gitu, kalau ada ibu-ibu lewat gitu kan, ini pasti ditanya anaknya siapa gitu. Kalau anaknya, dan banyak hal-hal yang baik ketika orang tua kita juga baik gitu. Nah, makanya identitas saya itu sangat, atau identitas orang tua itu sangat berpengaruh kepada anaknya. Itu satu. Nah, yang kedua, ia mimpi melihat sesuatu, tapi ia mengakui bahwa ia mengalami mimpi sesuatu, tapi sebenarnya dia nggak mengalami hal tersebut gitu. Itu juga nggak boleh. Karena ya contohnya mungkin mimpi apa gitu kan, terus aku ini kok mimpi ini sebenarnya gitu. Nah, itu nggak boleh. Hikmahnya apa? Saya mungkin ada pemaknaan tersendiri terhadap mimpi gitu kan. Ketika kita nggak memimpi, ya berarti kita nggak dapat atau isyarat dari mimpi tersebut. Tapi intinya adalah kita nggak boleh berbohong atas hal apapun gitu. Bahkan untuk ketika bercanda pun nggak boleh. Gitu. Dan terakhir adalah mengucapkan hadis, tapi sebenarnya itu bukan hadis gitu. Nah, itu sangat bahaya gitu ya, karena bakal ada berarti kita udah dicap pembohong gitu, karena ini hadis gitu kan yang bohongi gitu. Maka entah predikatnya sebagai muslim itu masih melekat atau enggak, itu nggak tahu sih sebenarnya, belum cari tahu juga, tapi ini sangat berbahaya. Nah, ini sebenarnya ada penjelasan juga tentang hadisnya. Pertama,
Mengaku pada seorang yang bukan ayahnya sebagai ayahnya sendiri adalah termasuk dosa besar atau dosa terbesar. Karena membuat sesuatu atas nama Allah Ta'ala, seolah orang yang berdosa itu mengatakan Allah membuat aku dari manis si fulan itu. Padahal sebenarnya bukan orang yang ditunjuk itu yang menyebabkan kejadiannya. Orang sebagai ayahnya adalah seorang pembesar yang berkedudukan tinggi atau orang yang hartawan. Ada kalinya pula karena ingin dianggap keturunan ningrat karena yang diakuinya adalah yang diakui sebagai ayahnya adalah seorang yang bangsawan, dan ada kalanya sebab yang lain-lain. Tapi pada pokoknya disebutkan oleh kesombongan dan menginginkan kehormatan untuk dirinya. Jadi itu penjelasan yang pertama, kasus pertama ternyata ada penjelasan. Dan kedua, mengatakan mimpi yang tidak dimimpikan ini pun dosa yang termasuk amat besar. Nah, sebabnya sebagaimana yang dikatakan sebagai penjelasan kita di bawah ini, sehubungan dengan dusta ini dalam hal mimpi, Rasulullah pernah bersabda dengan sanad Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu barang siapa yang mengaku bermimpi dengan suatu mimpi yang sebenarnya tidak dilihatnya, maka pada hari kiamat nanti akan dipaksakan duduk di antara dua butir biji gandum, tetapi ia tidak mungkin dapat melakukannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maksudnya ya duduk di antara, ini saya juga nggak dapat penjelasan lebih lanjut gitu ya. Jadi Bi putus suaranya, Bi. suatu dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Maksudnya sesuatu yang bukan, ini internetnya jelek soalnya, bentar. Nggak, wifi-nya mati, jadi pakai kuota sendiri. Mengucapkan sesuatu dusta atas nama Nabi Muhammad SAW, maksudnya sesuatu yang bukan sabda Nabi SAW, dia katakan sabdanya, atau sesuatu yang balik-balik. Intinya haram sih. Jadi berkata bahwa hadis tersebut adalah hadis padahal bukan hadis adalah sesuatu yang haram. Bentar. Tapi dikatakan halal dan intinya nggak boleh. Orang semacam itu diancam akan dilemparkan dalam neraka dan diperintahkan mencari tempat kediamannya dalam neraka itu sebagai tempat kedudukannya. Nah, jadi ada hadis yang juga menjelaskan tentang ini. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang berdusta atas namaku Nabi Muhammad dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya atau tempat kediamannya daripada neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan beberapa perawi lainnya. Ya gitu. Jadi ada 3 pokok dari hadis tersebut. Yang pertama dusta amat besar, kedua juga dusta yang amat besar juga gitu kan. Bahkan ada yang terakhir itu malah ancamannya adalah neraka gitu. Begitu. Mungkin sekian saja hadisnya gitu ya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan sekarang. Bebas sih. Mau diskusikan ya, jadi bukan Q&A gitu. Jadi kita diskusikan bersama gitu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ini berarti kurang lebih tentang mimpi ya, Bi? Ya. Oh, oke. Ya kok nggak tahu sih kalau ada jadi ini tuh termasuk di bab 129 bukan. Sebenarnya ini ada banyak bagian-bagian. Aku belum sih, Bi. Belum, soalnya emang tentang mimpi ya, dan udah oke Bang, udah jelas sih. Jadi jadi emang dari bab 127 sampai 30 itu membahas tentang adab tidur gitu. Nah, ini terakhir tentang mimpi. Kan kalau 127 bahas tentang adab tidur dan berbaring, terus 128 bolehnya bertelentang atas tengkuk leher,
Dan selanjutnya gitu ya. 129 tentang adab dalam majelis dan kawan duduk. Yang Sidki jelaskan karena lu kalau nggak salah. Nah, 120 tentang mimpinya gitu kan, mimpi ketika tidur gitu. Begitu. Abdi mah babna tentang ini. Duduk, adab duduk. Halo? Bi? Udah masih ada mau di itu kan diskusikan, kalau nggak ada kita tutup saja kalau gitu ya. Tidak. Boleh. Dari Mau Haris, nanya. Haris ada Haris di sini. Dulu. Punten, karena baru hadir ya teman-teman. Jadi mau nanya, ini kan ada hadis tadi yang bilang dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, seandainya datangnya hari kiamat sudah dekat, maka mimpi seorang mukmin itu hampir tidak dusta, dan mimpinya adalah sebagian dari 46 bagian dari kenabian. Tadi udah dijelaskan ya, itu maksudnya seperti apa? Apa pertanyaannya tadi? Hadis yang pertama Maksud dari hadis nomor 2 berarti ya? Oh, nomor 2 tadi. Yang tentang 1/40 berapanya kenabian. Iya benar kan. Bentar, cari dulu. Ini bukan? Betul. Nebi. Betul. Iya. Bentar, mau bacain dulu. Saya juga. Bentar ya, baca dulu. Agak berat juga jawabannya, karena emang nggak dijelaskan secara, nggak dijelasin sih sebenarnya di kitabnya gitu. Bentar, cek dulu. Jadi, saya cek di internet dulu. Nah, jadi ini ada jawaban juga sih. Jadi sempat nyari. Jadi ini jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nanti dibagi deh dari asyariah.com. Jadi maknanya apa ini tentang mukmin itu satu dari bagian 46 kematian gitu. Jadi apa yang dimimpikan seseorang mukmin akan terjadi dengan benar karena mimpi tersebut merupakan pemisalan yang dibuat bagi orang yang bermimpi. Kadang mimpi itu adalah berita tentang sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Kemudian saat sesuatu itu benar terjadi seperti yang dimimpikan. Dengan demikian dari sisi mimpi dibiarkan seperti nubuah dalam kebenaran yang ditunjukkannya, walaupun mimpi berbeda dengan nubuah. Karena itulah mimpi dikatakan satu dari 46 bagian nubuah atau kenabian. Kenapa disebut 46 bagian? Karena hal tersebut perkara atau fikih, tidak ada yang mengetahui hikmahnya sebagaimana halnya bilangan rakaat dalam sholat gitu. Adapun ciri orang yang benar mimpinya adalah seorang mukmin yang jujur bila memang mimpinya itu mimpi yang baik atau bagus. Jika seorang
dikenal jujur ucapannya ketika terjaga atau ketika sadar kita hari-hari biasa kayak gitu. Maka ia memiliki iman dan takwa. Maka secara umum mimpinya benar. Karena itulah hadis ini pada sebagian riwayatnya datang dengan menunjukkan adanya syarat mimpi, yaitu mimpi yang bagus dari orang yang salih. Gitu. Jadi, jadi mimpi itu bisa dikatakan satu dari 46 kenabian gitu. Jadi, tapi bukan berarti ketika mimpi kita jadi nabi gitu, enggak gitu. Jadi ada 46 syarat lainnya gitu. Tapi salah satunya mimpi yang baik itu mimpi yang baik itu kayak gimana? Mimpi dari orang yang jujur. Atau mimpi yang orang-orang yang saleh kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu jawaban sederhananya. Sini agak susah juga sih sebenarnya nyari pembahasan hadis di bab 130 gitu ya, jadi nggak bisa jawab banyak-banyak gitu. Tidaknya paling. Oke, selanjutnya kalau ada yang didiskusikan lain lagi gitu ya. Dari Trojak, dari Sidki atau Kang Reka gitu ya. Kalau nggak ada kita cobakan saja. Kok berhenti waktu ini? Aman sih. Ya. Nggak ada ini kan yang tanya. Cukup. Enough. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan lanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Mungkin ada foto dulu atau gimana ini? Oke, foto. Nah, ini berarti slide-nya matiin dulu Siti. Mau. Sabar. Itu udah nyalain. Ya.